FOMO itu bagi Gen Z sekarang itu karena apa sih? Dia takut tertinggal. Iya. Dia itu lebih hidup dengan media sosial Iya, betul. daripada dia itu hidup dengan lingkungan nyata. Terkait FOMO ini, Ibu, media sosial itu kan juga sering melihatkan sisi kesuksesan dari seseorang. Sisi kesuksesan yang ditampilkan oleh seseorang di media sosial. Padahal kita juga tidak tahu nih proses dari seseorang tersebut untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kadang dan seringkali anak muda sekarang itu hanya ingin kesuksesannya itu tersebut, tapi tidak mau mencoba. Nah, itu Dia ibarat orang yang nggak mengenal diri sendiri, Mbak. Dia lebih ke orang lain karena yaitu pandangannya orang lain bisa begini. Padahal dia itu seharusnya bisa lebih tinggi dari orang lain. Terus ada juga karena dia itu takut gagal. Karena dia udah nggak percaya diri tadi, dia takut mencoba. Sampai kapanpun dia tidak mau mencoba. Karena dia nggak mau terpandang jelek, dia takut gagal, apalagi dia itu dianggap aneh sama orang lain. Otomatis kan dia sudah merasa, kok saya gini ya, saya udah merasa takut, saya takut gagal, saya takut dihakimi. Itu kan yang menjadikan anak-anak kadang, mending saya nggak mencoba lah daripada saya nanti nggak bisa berhasil. Karena mindset mereka berhasil tuh apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngopi, pendengar setia Dais, dan penonton setia MAJT TV. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngajri Online Perkara Islami. Alhamdulillah, ngopi pada kali ini sudah masuk di episode 260. Perkenalkan, saya Silvina Rizka, bertemu lagi dengan Silvina Rizka, dan saya tidak sendirian tentunya. Saya di sini ditemani oleh narasumber kita yang sangat istimewa. Beliau bernama juga nih, sama nih, Silvina, ada Silvia. Ibu Silvia, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Izin menyampaikan untuk kurikulum vitae-nya Ibu Silvia ini, Ibu Silvia bernama Silvia Saukil Firdaus MAGAH. Beliau merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam di Grobogan. Masya Allah, beliau dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan. Beliau juga pernah menjadi dosen di IAIN Kudus. Masya Allah sekali. Ini beliau masih muda sekali dan sudah pengalamannya mengajar untuk mahasiswa itu sudah sangat banyak sekali. Beliau juga mempunyai pengalaman organisasi yang begitu banyak. Salah satunya adalah menjadi wakil ketua ISNU PC Kabupaten Gerobokan, dan juga pernah menjadi wakil ketua Fatayat di PR di pimpinan ranting. Baik, alhamdulillah Ibu, kita bertemu pertama kali ya Ibu ya datang ke ngopi ini. Untuk kali ini kita akan membahas Ibu terkait tren di zaman sekarang, milenial ini Bu. Ini kita membahas Gen Z ya Bun, karena kita masih Gen Z nih Bu. Gen Z awal sih Mbak. Iya, Gen Z awal ya. Di Gen Z itu ada istilah-istilah Ibu, ada istilah namanya FOMO. Nah, FOMO ini adalah takut ketinggalan tren Ibu, dan ada juga FOGO. FOGO itu takut gagal Ibu. Nah, ini saya mau minta penjelasannya ini dari Ibu yang sudah pengalaman ngajar ya, Masya Allah sekali, terkait tren FOMO dan FOGO di kalangan masyarakat, di kalangan terutama di Gen Z ini, di pelajar dan generasi muda ini, bagaimana sih FOMO dan FOGO ini bisa berkaitan dan hadir untuk Gen Z? Silahkan Ibu. Oke. Ini ya Mbak, karena saya Gen Z, tapi dalam artian Gen Z yang mendekati milenial gitu ya. Iya. Tapi kan saya hidup bersama Gen Z selama hampir 3 tahun ini ya. Karena saya mengajar jadi dosen itu 3 tahun ini. FOMO itu bagi Gen Z sekarang itu karena apa sih? Dia takut tertinggal. Iya. Dia itu lebih hidup dengan media sosial. Iya, betul. Daripada dia itu hidup dengan lingkungan nyata. Jadinya kalau Gen Z sekarang nggak ikut FOMO, dia nggak ikut tren-tren itu seringkali diasingkan. Nah, itu. Kadang dia nggak ikut circle, kamu siapa? Di lingkungan kampus tuh kadang kayak gitu. Gen Z saya lihat tuh seperti itu. Kenapa dia takut mencoba? Kadang
eh, aku takut gagal gitu. Dia tuh nggak mau jelek gitu Mbak. Di mata apa ya? Di mata masyarakat nggak mau jelek. Pokoknya saya harus baik. Dan Gen Z itu mengatakan apa ya? Dia sampai eh, ikut tren karena apa? Karena ia harus up to date. Kalau nggak up to date ya dia nggak masuk circle mereka gitu. Nah itu. Gen Z itu seperti itu. Itu sangat berbahaya sekali ya Bu sebenarnya ya Bu. Iya, faktor utamanya juga dari media sosial itu karena hidupnya dia itu media sosial, bukan dunia nyata. Nah itu apakah dari tadi kasus nyata yang disebutkan Ibu Sylvie itu, apakah wajar nggak sih Bu hal tersebut itu bisa terjadi untuk kalangan anak muda gitu? Kalau kayak gitu wajar sih Mbak. Tadi sudah saya bilang ya, dalam artian karena dia itu hidupnya dengan media. Apa-apa media sosial, yang dilihat itu media sosial, scroll, itu kehidupan mereka. Mereka itu nggak mau apa ya, ketinggalan tren. Jadi itu wajar sekali. Sampai mereka tuh lupa dengan dirinya sendiri. Saya tuh seperti apa? Itu sangat lupa mereka itu. Pokoknya ngikutin tren. Kadang juga tren itu bukan seharusnya jati diri mereka, tapi mereka yang penting aku ikut temennya. Aku bisa ngikutin tren. Itu Gen Z sekali. Iya itu. Nah itu kadang terkait media sosial itu juga sangat berbahaya sekali kalau kita tidak menyaringnya ya Ibu ya. Nah terkait FOMO ini Ibu, media sosial itu kan juga sering melihatkan sisi kesuksesan dari seseorang. Sisi kesuksesan yang ditampilkan oleh seseorang di media sosial. Padahal kita juga tidak tahu nih proses dari seseorang tersebut untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kadang dan seringkali anak muda sekarang itu hanya ingin kesuksesannya itu tersebut, tapi tidak mau mencoba. Nah, itu bagaimana sih Ibu untuk Gen Z sekarang terkait hal tersebut? Ketika Gen Z itu FOMO di media sosial kan emang yang dia lihat itu karena oh orang ini kok bisa seperti ini gitu ya. Ya karena dia itu nggak mau berproses atau dia nggak lihat prosesnya itu seperti apa. Padahal di balik itu semua kesuksesan orang itu ada tahap-tahap yang dia harus capai. Gen Z itu mikirnya pokoknya aku bisa sukses dengan instan. Dia nggak mau susah, dia takut mencoba, dia takut gagal, apalagi sampai dia itu dipandang rendah dari orang lain. Itu kan ciri khas Gen Z sekali gitu loh. Pokoknya dia dianggap sempurna bagi Gen Z kalau dia itu sudah cerdas, up to date, itu Gen Z sekali. Seperti itu. Oh, itu menarik sekali ya Bu ya. Memang media sosial itu sekarang sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang, mempengaruhi gaya pikiran orang-orang kayak gitu ya Bu. Nah, ini terkait FOMO lagi nih. Kadang kan juga FOMO itu kan bukan hanya melihat aku mau kayak gini, tapi kan juga ingin mengikuti hal tersebut dan mengikuti itu kan pasti juga membutuhkan biaya finansial dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan, tidak termasuk circle-nya dia. Nah, ini bagaimana sih Bu motivasi agar anak muda itu tidak harus mengikuti hal tersebut? Bisa diberikan motivasi untuk para Gen Z Ibu? Kadang kan Gen Z sering memaksakan diri demi ikut tren gitu Iya, ya. betul. Kayak gitu sebenarnya bermuncul dari diri sendiri sih Mbak. Kenapa kok muncul dari diri sendiri? Dia harus menyadari saya itu sampai mana, kemampuan saya itu di mana. Karena terkadang Gen Z itu sudah lepas kendali dari percaya dirinya sendiri. Dia batasannya itu lebih ke orang lain. Jadinya tuh dia bisa mengendalikan diri, mungkin dari media sosial yang sangat berpengaruh adanya FOMO tersebut itu agak dikurangi, dia lebih membatasi diri, dia lebih hidup di dunia nyata dibanding media sosial. Jadi itu dapat mengurangi dia menuju FOMO. Itu berarti lebih ke bagian dunia nyatanya ya Bu ya. Iya. Terkadang itu kebanyakan dan contoh kasusnya pun juga sudah banyak ya Bu terkait dia di dalam dunia sosialnya, di media sosialnya sangat
bagus sekali, tapi di dunia nyatanya itu nggak terlihat sama Iya. sekali. Nah, itu juga termasuk bahaya ya Bu untuk para anak muda, apalagi yang mau membangun sesuatu di usia muda. Nah Ibu, terkait FOMO ini, apakah ada jangka panjang yang bisa membuat anak muda ini terjangkit yang tidak? Jangka panjangnya itu apa sih Bu untuk Oke. terkait FOMO ini? Gini ya Mbak, dampak yang menjadikan anak-anak itu jangka panjang itu ya pertama hilangnya percaya diri. Kenapa kok sampai kayak gitu? Karena dia tadi batasan hidupnya sudah tidak ada. Ketika dia FOMO, dia itu sudah hilang kendali dari dirinya sendiri. Dia lebih targetnya ke orang lain. Dia tuh nggak tahu dirinya tuh mau apa karena batasannya dia itu nggak tahu. Pada dirinya dia ibarat orang yang nggak mengenal diri sendiri, Mbak. Dia lebih ke orang lain karena ya itu pandangannya orang lain bisa begini, begini. Padahal dia itu seharusnya bisa lebih tinggi dari orang lain. Terus ada juga karena dia itu takut gagal. Karena dia udah nggak percaya diri tadi, dia takut mencoba. Sampai kapanpun dia tidak mau mencoba. Karena dia nggak mau terpandang jelek, dia takut gagal, apalagi dia itu dianggap aneh sama orang lain. Otomatis kan dia sudah merasa, kok saya gini ya, saya udah merasa takut, saya takut gagal, saya takut dihakimi. Itu kan yang menjadikan anak-anak kadang, mending saya nggak mencoba lah daripada saya nanti nggak bisa berhasil. Karena mindset mereka berhasil tuh apa sih? Gitu. Pokoknya saya sekali mencoba harus berhasil. Tapi kan keberhasilan tidak bisa seperti itu, Mbak. Iya, betul. Keberhasilan itu dicapai dalam artian dia harus melewati tahap-tahap, dan tahap itu nggak semuanya langsung berhasil. Ada juga gagal, naik turun. Ibarat kita ke atas, mau ke tangga paling atas, itu harus melewati tangga-tangga di bawah dulu. Seperti itu. Iya, keren banget ya Bu ya. Jadi banyak juga peribahasa yang harus ditempa dulu baru nanti akhirnya bisa gitu. Nah, Ibu tadi yang disampaikan Ibu ada terkait kegagalan, rasa takut gagal di anak usia sekarang, anak Gen Z sekarang. Nah, dari rasa gagal itu, rasa takut gagal itu kadang juga banyak nih teman-teman saya yang bicara, aku mau seperti itu, tapi aku takut mau memulainya. Sebelum memulai itu sudah berpikir, misal nih mau menjalankan usaha, mau memulai usaha tersebut tapi sudah ada bayangan gagal. Nah itu bagaimana ya Bu untuk mengatasi rasa takut tersebut pada anak zaman sekarang? Oke, kadang kan gini ya, dia mau mencoba terus dipublish dalam artian dia, aku takut malu gitu ya. Ataupun kadang juga dia udah terlanjur publish, ternyata hal itu memalukan gitu. Gitu kan ya. Ada orang sebaiknya sih dia mengakui aja, nggak apa-apa emang ini kayak gini gitu. Dia mengakui hal-hal malu itu tuh nggak apa-apa, tapi belum semua orang itu mentalnya kuat ketika dia Iya, mau merasa mengatakan iya saya betul. salah. Dia menahan malunya itu nggak semua orang bisa. Jadi misal dia mau mencoba itu, bisa dia mencoba dengan privat, dia privasi sendiri. Ataupun kalau privat kan emang agak susahnya gini, dia berkembang itu nggak bisa karena nggak ada masukan, nggak ada bisa saya nanti bisa bagus itu gini nggak ya gitu. Bisa juga dia mengajak orang yang dia anggap percaya untuk dia itu mencoba, nanti bisa minta penilaian, saran dari orang-orang yang dia anggap bagus, seperti itu. Jadi kan dia bisa mencoba emang benar-benar privasi, kalau dia sudah anggap itu bisa dipublish dalam artian itu dianggap baik dan orang yang dipercaya itu menganggap hal itu baik, itu bisa kayak gitu memulainya dari seperti itu. Jadi nggak harus langsung di media yang terbuka seperti itu kan, karena dia itu Gen Z takut ini ya Mbak, takut terpandang jelek. Dia pokoknya Iya. aku harus terpandang baik di media sosial, di lingkungan publis, dia itu harus seperti itu. Iya, berarti itu ya Bu, memang kita harus mencoba terlebih dahulu, jangan takut gagal dulu nih para anak muda nih, jangan takut gagal dulu nih, harus coba dulu. Kalian bisa nih mencoba itu nggak harus langsung banyak ya Bu, mulai dari Iya. kecil tadi yang disampaikan Bu Silvi, dari yang kecil terlebih dahulu. Terus kalau misalnya belum bisa, berarti nanti cari tutor yang lebih atau yang sudah bisa
di bidang tersebut, cari ilmunya dulu dan mencoba seperti itu ya Bu. Nah, tadi kan yang saya tanyakan Bu terkait kegagalan di anak muda. Nah, ini tuh malah kegagalan di anak muda ini justru penting atau bagaimana ya Bu? Kadang kan rasa takut itu ataukah harus dicoba dulu dan gagal karena kan ada peribahasa juga kalau gagal itu salah satu awal untuk meraih kesuksesan. Nah, Oke. itu bagaimana Bu? Apakah penting atau malah gimana? Oke, kalau menurut saya ya, kegagalan itu justru dia itu sangat penting karena apa? Dari kegagalan itu kita akan memunculkan kepercayaan diri kita. Tapi kadang gini Mbak, nggak semua orang itu bisa menjadikan kegagalan, kok saya gagal ya, otomatis dia udah ini ya, nggak mau ya. Iya, Ada yang kadang kayak gitu. Tapi sebenarnya kegagalan itu membawa kita ya hal-hal yang lebih baik. Kita akan menuju keberhasilan. Sebenarnya kalau di Gen Z hanya saja gini, kalau mau menjadikan gagal itu tidak mindsetnya seolah-olah tidak akan berhasil, itu mindset hidup dia yang harus dirubah. Bahwa gagal itu bukan berarti dia tidak akan berhasil, akan tetapi gagal itu anggap saja proses. Dia proses menuju keberhasilan. Kalau dia bandingin dengan orang lain kok cepet ya, karena emang harus dia perlu tahu mindset hidup itu yang lebih utama. Karena apa? Proses kita dengan orang lain itu beda. Iya, Kadang betul. orang lain prosesnya cepet dalam artian langsung berhasil, tapi belum tentu keberhasilan itu dia bisa jangka panjang di orang lain. Kita prosesnya lama atau ritmenya lama, tapi bisa juga kita itu bisa jangka panjang. Seperti itu. Semua itu kembali ke mindset diri. Menganggap kegagalan itu seperti apa. Seperti itu, Mbak. Oke, keren sekali nih statement dari Bu Silvi. Berarti anak muda jangan takut mencoba dan gagal ya Ibu ya. Karena mencoba itu tidak ada salahnya. Kalau kita mencoba ada dua kemungkinan, gagal dan berhasil. Tapi kalau kita tidak mencoba, Tidak akan tahu. tidak akan tahu dan tidak akan berhasil juga Iya. gitu ya Ibu. Nah Ibu, apa sih Bu kebiasaan kecil, ini kan karena kebanyakan yang FOMO dan FOGO itu, apa sih kebiasaan kecil dari anak zaman sekarang, yang muda ini? Ibu kan juga sudah beberapa tahun bersama dengan Gen Z ya Bu. Gen Z ya. Apa kebiasaan kecil yang bisa mengurangi untuk FOMO dan FOGO ini Ibu? Oke. Gini Mbak, yang utama tuh dari realita setiap hari. Gen Z sekarang kan setiap bangun tidur, mau tidur, itu apa yang dipegang sih? Gadget. Iya betul. Dia ngapain sih? Scroll gitu. Iya. Saya pun juga merasakan meskipun saya Gen Z menuju milenial ya. Setiap mau tidur, bangun tidur, itu utamanya apa? Gadget dan Iya. media sosial. Hal itu yang menjadikan kita overthinking. Kita bisa mengurangi pemakaian, atau kita sebisa mungkin bangun tidur, mau tidur itu kan banyak sekali overthinking kadang kita saking kepikiran jadi kebawa mimpi gitu ya. Iya. Iya nggak Mbak? Iya, Kayak gitu kan ya. betul Ibu. Kadang tuh kayak gitu, misal sebelahnya ada teman tidur, lebih baik ngobrol, kurangi main gadget, menjadikan kita kebanyakan overthinking. Terus ada juga kadang kan kita stalking, kita scroll yang menjadikan kita apa ya, sampai kok saya pengen kayak gini, itu bisa dikurangi. Yang menjadikan kita jadinya FOMO itu bisa dikurangi juga. Terus seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kayak apa ya, kita lebih ke mendalami dunia nyata. Jangan terlalu hidup dengan media sosial karena kita kan juga banyak kan lingkungan kita yang saling mendukung kita, apa dunia nyata itu juga ada. Kenapa sih nggak dimanfaatkan aja? Kenapa harus hidup dengan media sosial gitu yang kita nggak jelas maksudnya. Kadang belum tentu itu kebenarannya ada gitu ya. Gitu. Iya, berarti memang semua itu berasal dari gadget tadi ya Iya. Bu, handphone. Nah ini berarti memang ada statementnya dari beberapa orang kalau
HP atau gadget itu adalah setan gepeng gitu ya Bu. Berarti Iya, betul termasuk salah satu faktornya ya Bu yang sangat mempengaruhi anak muda sekarang untuk gaya berpikirnya, untuk daya juangnya juga ya Bu. Nah ini bagaimana sih Bu, bagaimana agar anak muda zaman sekarang, terutama yang Gen Z ini, itu bisa untuk fokus pada proses diri sendiri, tidak membandingkan dengan proses orang lain, kayak gitu Bu. Bagaimana sih Bu tipsnya Bu? ketika dia itu lebih fokus diri sendiri dan tidak membandingkan dengan orang lain. Terkadang gini ya Mbak, apa yang dia lihat dari orang lain itu belum tentu itu realita yang utuh. Mhm. Kita harus tahu bahwa semua yang dia lihat dari orang lain itu tidak harus diikuti. Kita harus bisa membatasi diri. Kita lihat orang lain itu eh, sampai situ tuh prosesnya apa sih? Itu seharusnya jadi pelajaran buat kita, bukan kok malah seolah kita minder. Itu bukan seperti itu. Jadi tuh kayak gitu tuh kayak anak-anak kadang mikirnya kok bisa, saya nggak bisa, itu jangan. Bagaimana dia itu sampai kadang lupa dirinya ya Mbak, membandingkan dengan orang lain, dia tanpa inget kesuksesan dirinya sendiri, kan ada Iya yang kayak gitu betul. ya. Itu gitu sih. Nah berarti tadi, lebih ke dunia nyatanya, kembali lagi ke dunia nyatanya dan fokus pada diri sendiri itu, lakukan kegiatan-kegiatan yang sehat ya Bu Iya, ya. Mungkin bisa langkah kecilnya untuk bisa olahraga atau mungkin lebih menikmati hidupnya, jadi tidak terpaku pada media media sosial. sosial. Oke Ibu, nih ada lagi Ibu, bagaimana sih langkah sederhana agar Gen Z ini berani untuk melangkah maju dan tidak takut gagal, Ibu? Ketika Gen Z biar berani untuk melangkah maju dan dia tidak takut gagal, itu dia harus berani percaya diri. Dia harus berani percaya diri, dia tidak membandingkan dirinya dengan kesuksesan orang lain. Seperti tadi yang sudah ditanyakan ya Mbak ya. Itu dia harus percaya diri, dia harus berani mencoba. Dan dia harus mengubah mindsetnya lagi. Jangan takut gagal, bahwa mindset gagal itu seolah-olah dia nanti bakal dipandang jelek dengan kedepannya. Itu bukan seperti itu. Akan tetapi dia harus mengatakan, oh aku gagal, berarti harus aku lebih keras lagi. Aku harus mencoba lebih keras lagi. Aku harus berusaha yang penuh. Seperti itu. Nah ini Bu kan tadi juga disampaikan juga ya Bu terkait, setiap orang tuh punya porsinya sendiri-sendiri. Maksudnya setiap orang kan tidak bisa disamaratakan ya Bu ya. Kadang ada yang anak ini, atau seseorang tersebut itu ada yang introvert, ekstrovert kayak gitu kan. Kadang, bermedia sosial tuh lebih asik daripada di dunia nyata karena menurut dia tidak menguras energinya. Nah itu untuk yang ekstrovert kan lebih senang di dunia nyatanya Iya. ya Bu ya, terus di media sosial pun kadang juga bisa balance kayak gitu. Nah ini untuk bagaimana sih tips yang tadi yang untuk anak introvert ini, kalau misalnya kita sudah beri pendampingan untuk, "Kamu tuh bisa, kamu tuh jangan takut gagal," tapi belum berani untuk memulai. Nah ini bagaimana Bu? Terkadang gini ya Mbak, dia tuh pikirannya, saya tuh nggak mau di dunia nyata, ambil resiko lah. Mhm. Dia nggak mau ambil resiko, udah ada dorongan dari keluarga, dari ini. Gimana dia untuk berani memulai buat anak-anak introvert gitu ya. Mungkin sih dia dari lingkungannya untuk mendorong dia, ayo kamu mencoba. Mhm. Kadang kayak gitu dari lingkungan pun tidak bisa membantu gitu. Iya. Sebenarnya muncul dari dirinya sendiri. Ataupun orang mau berkembang kan karena dirinya sendiri. Saya mau mencoba, saya mau berkembang. Kadang ada orang yang emang takut mencoba itu karena dia seolah-olah tidak mau berkembang. Kita harus percaya bahwa saya tuh bisa. Saya harus berkembang. Kalau dia introvert, dia tuh punya caranya sendiri. Gimana saya membangun, mungkin dari dia diam-diam ataupun dalam privasi. Mhm. Dia nggak mau dipublish, kan introvert kan seolah-olah kayak gitu ya, ya Mbak ya. Mhm. Jadinya kan dia ya udahlah, saya tak mencoba pelan-pelan dengan diri saya sendiri. Dia lebih
saya tuh seperti apa. Dia memahami dirinya sendiri. Dia percaya itu bagi introvert untuk memulai hal-hal baru. Gitu. Kalau ini tadi kan Ibu Sylvie juga udah pernah ngajar di Yayan Kudus, sekarang ngajar juga di STAI ya Bu ya. Nah pernah nggak sih Bu menemui anak zaman sekarang itu tren-tren FOMO-nya tuh yang aneh-aneh gitu Bu? Pernah sih Mbak, karena ini ya gini, kalau saya di YN Kudus sama di STAI Grobogan itu kan beda, dalam artian bedanya gini, kalau di YN Kudus kan kampus yang masuknya weekday, jadinya tuh anak-anaknya masih Gen Z. Beda sama STAI Grobogan karena dia itu kuliah yang bekerja gitu ya, yang Sabtu gitu. Minggu, jadi kan usianya udah lanjut. Kadang tuh FOMO-nya di antara mereka kan beda. Kalau saya lihat di YN Kudus, FOMO-nya mereka tuh lebih ke kayak yang tren nanti kamu beli ini, apa yang harus dibeli, apa yang sekarang berkembang di media sosial kayak kadang pakaian, kadang ke TikTok, contohnya kadang brand HP lah. Itu kan sekarang gitu Mbak Gen Z. Kalau saya nggak punya brand ini, gitu. Saya nggak punya brand ini, teman-teman saya udah punya, saya harus beli tanpa dia melihat itu keuangan orang tuanya itu seperti apa. Yang penting saya ikut tren. Kalau di FOMO lingkungan YN gitu tuh mungkin seperti itu. Tapi kalau di STAI Grobogan tuh enggak, Mbak. Karena apa ya? Karena mereka itu sudah di tahap bekerja ya. Jadi FOMO-nya mereka tuh lebih ke kamu bisa nggak sampai apa yang diinginkan dosen, dalam artian dia mengerjakannya itu bisa nggak, karena dia waktunya harus freelance. Dia harus berbagi antara dia harus bekerja, dia harus mengerjakan tugas, karena ada yang teman-teman emang apa ya Mbak, agak susah gitu mengerjakan tugas, dia bagi tugas itu nggak bisa. Itu lebih ke pendidikan sih, akademik kayak gitu. Kadang juga ke pekerjaan, karena dia juga sudah pada siap menikah. Kadang ada yang anak sekarang ada yang FOMO, temanku udah nikah, saya belum punya pasangan. Iya nggak sih Mbak, kayak gitu? Itu sering gitu. Kalau di usia-usia di STAI kan udah di atas saya juga, kebanyakan udah 40 tahun. Itu ada Mbak, 50 tahun. Saya tuh harus bagaimana saya kadang menyampaikan ke mereka tuh agak susah karena pemikirannya udah beda di situ. FOMO-FOMOnya mereka tuh udah nggak sama di YN Kudus tuh beda gitu. Tuh, berarti beragam ya Ibu. Iya. Lebih menonjol itu yang di YN Kudusnya karena Gen Z-nya itu karena weekday berangkatnya ya Ibu ya. Nah, yang di STAI Grobogan itu beragam. Yang freelance. Iya. Bahkan banyak juga tadi yang FOMO dari Ibu yang sampaikan, FOMO nikah. Ya kan Bu? Dia udah nikah nih, aku belum nikah nih, bagaimana nih caranya biar aku bisa ikut tren nikah bareng-bareng kayak gitu ya Bu. Jadi jangan sampai kita menormalisasikan hal tersebut gitu ya Bu ya. Nah, mungkin ini Bu, kalau misalnya pesan untuk Gen Z zaman sekarang agar tidak terlalu terbawa sama arus FOMO ini bagaimana Bu? Kalau pesan untuk Gen Z ya, bukan ketika kamu tidak mengikuti mereka atau tertinggal, bukan berarti kamu gagal. Hanya saja kamu berjalan dengan ritmemu sendiri. Seperti itu, karena proses-proses orang itu berbeda, makanya ritme per orang itu beda. Tetapi kalau dia mau berusaha, mau mencoba, nanti akan menemukan keberhasilan dengan sendirinya. Nah, Masya Allah sekali. Ini pesan nih khususnya untuk Gen Z nih. Nah, nanti kan kita lanjutkan lagi pembahasan bersama dengan Bu Sylvie terkait FOMO dan FOGO ini. Tunggu di channel ini, di pendengar Radio Dais, nonton MACD TV dan sahabat ngopi. Kita break terlebih dahulu, kita lanjutkan nanti lagi. Di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia.
Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan serta sentuhan arsitektur Jawa semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Baik, bertemu lagi sahabat ngopi, pendengar setia Radio Dais dan penonton setia MCT TV lagi, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngaji Online Perkara Islam. Nah, masih bersama dengan saya Silvina Rizka dan bersama dengan Ibu Sylvia. Kita masih akan membahas terkait FOMO dan FOGO dan mungkin ini agak sedikit pembahasannya lebih mendalam lagi nih ya Ibu ya. Nah, ini anak muda pastikan menonton penonton ngopi kali ini, episode kali ini karena sangat menarik sekali pembahasannya pastinya. Nah Ibu kembali lagi, saya izin bertanya kembali Ibu, mohon maaf ini banyak bertanya Ibu. Nah Ibu, terkait FOMO dan FOGO tadi, FOMO dan FOGO itu kan juga masuk ke takut gagal, inginnya cepat sukses tapi takut untuk mencoba, maunya yang instan aja, maunya yang langsung jadi tapi tidak melalui proses-prosesnya ini Bu. Menurut Ibu, mengapa sih budaya serba instan atau FOGO ini dan FOMO ini bisa terjadi di anak muda semakin kuat bahkan rasanya Ibu? Itu bagaimana sih menurut Ibu dan mengapa budaya itu bisa terjadi Ibu? Seperti ini ya Mbak, Gen Z itu kan takut mencoba, dia ada pandangannya orang lain, dia saya takut gagal, saya takut dipandang rendah, itu kan sudah menjadi kebiasaan Gen Z ya. Padahal sebenarnya kalau dia mau mencoba itu akan dia menemui keberhasilan. Di sisi lain dalam Al-Quran itu juga dijelaskan dalam An-Nisa ayat 32 bahwa kita sendiri itu tidak boleh melihat keberhasilan orang lain. Kita harus bisa percaya diri, melihat keberhasilan kita ke depannya. Kita bisa berhasil, kita bisa lebih baik. Itu di An-Nisa ayat 32 itu juga ada. Terus kita lagi bisa di An-Nisa ayat 83. Itu ketika kisah Nabi. Nabi itu akan menyampaikan kabar baik ataupun kabar buruk itu tersampaikan. Akan tetapi kepada audien atau kepada orang lain itu tersampaikan tidak sesuai ketika bertemu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak memahaminya, dia tidak menyaringnya lagi. Itu di An-Nisa 83 itu ada. Ketika kita sampaikan kepada tim FOMO seperti itu ya Mbak ya. Tim FOMO seperti itu kan dia tanpa menyaring, dia tanpa mengetahui yang sesungguhnya. Dia pokoknya ikut, dia taunya keberhasilannya, dia tidak tahu yang sesungguhnya itu seperti apa. Pokoknya dia ikut. Seperti itu. Oh, ternyata juga dijelaskan juga di Al-Quran ya Ibu ya, terkait FOMO, tren FOMO ini dan tren FOGO ini. Jadi anak muda sekarang jangan takut gagal, kalian bisa nih mencoba karena juga sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain ya Bu, proses diri sendiri itu kan berbeda-beda nih Bu. Terkait
keterkaitan antara Al-Quran dan tren yang ada pada zaman sekarang itu apakah juga membentuk pola pikir dan mental serta karakter anak muda itu berkaitan dengan hal tersebut, Ibu? Ketika pembentukan pola pikir anak muda saat sekarang dengan Al-Quran yang sesungguhnya ada, itu gimana kita membentuknya, Mbak? Itu tergantung diri. Kita membangun diri kita untuk maju itu seperti apa. Kita masih mau kayak gitu, kita masih mau menjadikan titik keberhasilan kita itu batasnya dari orang lain. Kan nggak mungkin kan. Kita otomatis harus percaya diri, titik keberhasilan kita itu sampai mana, itu harus dari kita sendiri. Jadi membangunnya itu tergantung diri kita sendiri. Kita mulai percaya diri, jangan ikutin tren karena kita takut ketinggalan, itu jangan. Pokoknya kita harus percaya diri kita sendiri. Jangan ngikutin segala sesuatu yang sesungguhnya kita itu tidak sangat membutuhkan atau apa ya, Mbak, harus dicerna dulu lah kita mau ngikutin tren itu kayak gitu. Oke, berarti harus mencernanya dulu ya Bu ya, dan harus percaya diri nih. Jadi mulai nih bangun kepercayaan diri teman-teman dari sekarang, mulai hari ini bangun kepercayaan diri teman-teman. Nah, Ibu mau bertanya lagi Ibu terkait anak muda yang masih takut dan mudah menyerah untuk mencoba itu bagaimana sih Bu agar anak-anak muda sekarang itu tidak cepat menyerah gitu Ibu, monggo. Anak-anak muda yang tidak mudah menyerah itu biasanya karena gini, Mbak, dia itu kan takut apa ya, takut mencoba, takut gagal terus menerus gitu ya. Karena apa? Dia pikirannya pokoknya kalau kayak saya mencoba nanti gagal, saya dipandang jelek. Saya mencoba dipandang orang lain nggak baik. Gitu kan ya? Bagaimana biar anak muda itu bisa percaya diri? Kurangi batas pada orang lain, batas keberhasilan orang lain. Jadi kita fokus pada diri sendiri. Kembangkan diri. Gitu. Kita harus mengembangkan diri, bagaimana hanya diri sendiri yang tahu. Fokus pada diri sendiri, apa yang menjadikan kita kok sampai kita kehilangan kepercayaan diri kita itu dihilangkan. Hilangkan semuanya hal-hal itu. Tadi kan juga sudah dijelaskan di An-Nisa 32 bahwa kita tidak bisa meniru orang lain tanpa melihat proses orang lain. Di An-Nisa 32 itu seperti itu, Mbak. Kita nggak bisa mengikuti kesuksesan orang lain dengan cara mereka, itu tidak bisa. Di situ tuh setiap orang punya progres dan nantinya kita akan berhasil. Kita semua akan berhasil kalau kita mau mencoba. Kita percaya dengan diri kita bahwa kita akan sukses. Akan tetapi Gen-Z sekarang kan emang agak susah ya, Mbak. Buat percaya diri, buat terus mencoba itu susah sekali Gen-Z. Yaitu mindset diri. Gimana kita harus percaya diri. Itu merubahnya itu seperti itu, Mbak. Membangun percaya diri dulu. Kalau percaya diri sudah dibangun, dia sudah merasa saya sudah kembali pada diri saya, nanti itu akan sudah tidak terlalu mengikuti FOMO itu sudah berkurang. Seperti itu. Oke gitu, berarti bangun kepercayaan diri lagi ya Bu, berarti dititik beratkan dipercaya diri seseorang. Nah Ibu, ini juga masalah anak muda itu kan bukan hanya tren-tren yang aku mau kamu beli aku beli ya gitu, bukan hanya itu aja kan, tapi tren-tren anak muda sekarang tuh juga dan juga ketakutan anak muda sekarang itu kan takut menikah Ibu ya. Banyak juga ini anak muda sekarang tuh yang tadi tren menikah, aku belum nikah nih, temanku udah nikah. Terus tren anak muda yang ini yang takut gagal nih. Juga kan sekarang banyak nih pemikiran anak muda kan karena semakin banyak media sosial yang hadir dan menampilkan. Oh nanti kalau nikah takut nih bakal ada kasus sama kasus seperti itu, kasus A, kasus B, nanti aku diselingkuhin nih, nanti aku di KDRT nih. Nah itu bagaimana sih Bu untuk agar FOMO ataupun FOGO ini terkait hal tersebut tuh bisa dikurangi gitu Ibu?
sekarang kan gini ya Mbak, pokoknya saya harus ikut, saya Iya. harus ini. Apalagi sekarang juga kadang tren teman saya udah menikah kok saya belum ya, apa saya nggak laku. Itu sebenarnya sudah hal biasa di mindset orang gitu ya. Iya. Kenapa sih, ada salah apa dari diri saya gitu. Kadang dia ada ketakutan tidak hanya menikah, bahkan orang yang sudah menikah kadang dia takut juga, saya punya anak. Saya takut punya anak karena semua sekarang kan serba apa ya Mbak, uang, finansial. Iya, betul. Takut nanti saya tidak bisa membesarkan anak dengan kebutuhan yang terpenuhi. Itu sangat berpengaruh sekali Mbak. Iya. Menjadikan kita rasa takut atau fogo tadi ya Mbak, Iya. di Gen Z sekarang. Makanya dia lebih memilih child free. Child free bisa dikatakan orang yang menikah tapi emang tidak mau punya anak, atau sekaligus dia memilih sendiri. Dia lebih mementingkan dia di karir ataupun pendidikan yang sudah asik gitu ya Mbak. Terus berpendidikan, dia asik dengan hidupnya sendiri, dia tidak mau diganggu. Itu bahkan ada di Al-Quran, di An-Nisa ayat 9. Itu ada ketakutan seseorang untuk apa ya, bisa dikatakan takut mencoba karena dia pikirannya udah overthinking. Iya. Gen Z itu lebih ke overthinking Iya, kali ya Mbak. betul. Banyak overthinking Ada nih, Bu. ketakutan, tapi di sisi lain tidak seolah-olah dia itu ketakutannya Gen Z di menikah. Itu kadang juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi Mbak. Apa Dia aja itu, Bu? overthinking, takut menikah tuh karena emang ya tadi seperti yang Mbak sampaikan, takut ada kekerasan gitu. Itu ketakutan kayak gitu kan muncul. Sedangkan itu tuh hanya overthinking. Dia nggak mencoba dulu. Seharusnya kan emang dia mencoba ya. Meskipun di Al-Quran tuh ada kayak di Ar-Rum 21 orang berpasang-pasangan. Iya. Kan kayak gitu ya Mbak. Tapi di sisi lain karena Gen Z overthinkingnya yang lebih tinggi, rasa takut yang lebih muncul, tidak mau mencoba. Karena mindsetnya kadang dia melihat lingkungannya itu seperti itu. Mungkin, mohon maaf, orang tuanya itu ada yang broken home. Itu mindset anak langsung terubah. Laki-laki itu jelek, laki-laki itu seperti itu. Ada mindset yang kayak gitu. Jadi anak lebih takut sangat dengan mencoba itu takut. Takut menikah itu takut. Karena apa, itu lingkungannya. Gimana bahwa dia itu harus tadi kembali lagi percaya bahwa sesungguhnya tidak semua orang itu sama. Meskipun di Al-Quran itu kadang udah ada dia seorang itu berpasang-pasangan kayak gitu. Tapi karena dia banyaknya overthinking, jadi dia takut mencoba. Ada ketakutan sendiri gitu. Wow, berarti memang itu ya Bu ya, banyak anak zaman sekarang yang overthinkingnya sangat Iya. berlebih dan sering juga berangan-angan, berekspektasi ya gitu ya Bu. Jadi kadang itu anak muda zaman sekarang itu lebih tidak sesuai ekspektasi saya ini Kak, Mbak, Bu gitu kan. Nah ini tadi juga dibahas terkait yang child free, terus yang nggak nikah dulu nggak apa-apa kan, kayak gitu kan. Nah ini juga nih sebenarnya ini ada beberapa kasus dari teman saya sendiri Bu, kayak aku mau nikah tapi aku nggak mau punya anak, aku takut jadi orang tua gitu. Nah itu bagaimana sih Bu untuk agar ketakutan rasa itu bisa terkurangi untuk anak-anak zaman sekarang nih Bu? Terkadang kan ada emang ini ya Mbak, saya nggak mau punya anak, saya takut didik anak yang salah. Apalagi pergaulan sekarang, Gen Z sekarang ya Mbak, dia itu harus ikutin tren, misal harus beli apa, sedangkan finansial orang tua tidak sama dengan finansial orang tua temannya. Iya. Kadang ada ketakutan seperti itu. Bahkan terkadang gini, kayak gitu, ketakutan kayak gitu sebenarnya muncul karena kesiapan mentalnya. Bagaimana kita persiapan jadi orang tua, mentalnya sudah siap. Yang nantinya itu menjadikan berarti menjadikan kita kadang, saya
nggak mau punya anak lah, kayaknya nanti banyak masalah gitu ya Mbak ya. Iya. Ada yang kayak gitu. Jadinya tuh dia itu harus menyiapkan mentalnya dia dulu. Mentalnya siap. Dia harus menata dirinya. Ya, kembali lagi karena dia banyaknya overthinking. Iya, betul. Overthinking yang terus-terusan gitu. Juga kadang ada yang sampai bilang gini, nanti banyak anak banyak rezeki gitu. Sebenarnya gini Mbak, kalau kita membangun mindset kita, ketika banyak anak banyak rezeki itu belum, menurut saya itu belum begitu masuk. Dalam artian bisa juga masuk dalam anak tuh punya rezeki masing-masing Mbak. Jangan takut. Iya, betul. Kita jangan takut mencoba, jangan takut punya anak tuh jangan. Karena apa? Nantinya ketika kita dikasih anak itu bawa rezeki sendiri. Kadang juga gini Mbak, ada satu saudara, beberapa saudara lah. Misalnya orang satu punya anak 3. Nanti di fase anak 3 itu beda-beda. Kebetulan di fase anak pertama itu emang benar-benar udah siap, banyak cuan lah, banyak finansial yang bisa menjadikan dia hidup enak. Tadi juga kadang ada anak yang kedua, bahkan kadang anak yang terakhir biasanya kan orang tuanya baru merintis, anak terakhirnya tinggal nunggu enak. Tapi ada juga yang berbalik Mbak. Dalam artian anak yang terakhir itu malah justru orang tuanya di titik akhir, benar-benar akhir gitu ada. Ada yang seperti itu. Karena apa? Anak itu punya rezeki masing-masing. Jadi ketika sampai orang child free memikirkan, aku nggak mau punya anak lah, saya takut punya anak nantinya bawa beban, saya nggak bisa ngasih ini, apalagi anak banyak, saya harus ngeluarin finansial banyak, saya harus mikirin sekolah, mikirin pakaian, apalagi belum ngikutin trennya mereka, kan ada yang kayak gitu ya Mbak ya. Itu harus dihilangkan. Percayalah bahwa jangan takut mencoba. Itu salah satu contoh Vogo, Mbak. Takut mencoba bagi Gen Z sekarang kan ini ya tadi dia FOMO dulu. Saya ingin teman saya menikah, saya ikut menikah. Ujung-ujungnya apa? Dia setelah itu saya nggak mau punya anak lah. Kembalinya ke Vogo. Dia takut mencoba gitu. Sebenarnya kan enggak. Belum tentu juga punya anak itu bikin kita finansial sangat menurun, itu bukan. Itu ya, jadi banyak faktor juga ya Bu ya. Nah ini takut gagal sama ikut tren ya. Ini juga terkait tren nih Bu, tren atau FOMO ini. Itu kan biasanya kan kita mau mencari validasi dari seseorang. Wah aku nanti ikut tren ini, nanti kamu validasi aku menjadi orang yang baik kayak gitu. Nah itu bagaimana sih Bu untuk cara menghilangkan stigma seperti itu, stigma yang hadir di dalam dirinya kita terkait menormalisasi validasi dari seseorang agar tidak selalu ikut tren-tren tersebut. Apalagi yang tadi tren nikah, terus nanti tren ada lagi nanti tren nggak mau punya anak, kalau tren lagi yang nggak mau menikah itu karena nanti bakalan diselingkuhi atau bakalan apa gitu. Gimana Ibu menurut pandangan Ibu? Terkadang ini ya Mbak, untuk memvalidasi hal-hal seperti itu ya Mbak, kita mengurangi diri mengikuti tren. Nggak harus semua tren itu kita ikuti. Kalau kita terus mengikuti, kita kembali lagi, kita nggak ada pada diri kita sendiri. Kita lupa dengan kepercayaan diri kita sendiri. Kita udah hidup kita itu seolah-olah pandangannya ke orang lain terus. Kita lupa bahwa diri kita sendiri itu seperti apa. Kita bisa sukses, kita bisa lebih maju. Bahkan terkadang kesuksesan orang lain itu di bawah kita. Tapi kita lupa karena apa? Kita sudah kehilangan percaya diri. Kita sudah membatasi diri kita dengan batasan orang lain, padahal itu bukan batasan kita. Kesuksesan orang lain tuh bisa dikatakan kadang di bawah kita. Kita bisa lebih berkembang. Jadinya kita nggak perlu ibarat harus validasi ke orang lain tuh nggak perlu. Sebenarnya ke kita sendiri. Tapi untuk Gen Z emang agak susah. Ya kita harus kalau bagi Gen Z mengurangi mengikuti media sosial secara terus menerus itu harus dikurangi.
Oke, berarti mengurangi untuk selalu melihat kesuksesan di media sosial ya Ibu ya. Nah, terkait tadi yang memvalidasi dari seseorang. Nah, kadang tuh juga ada yang ini balik lagi yang bagian percintaan nih Bu. Kadang ada yang udah mateng, udah mapan, tapi teman-teman lingkungannya tuh misal dia suka sama seseorang, terus teman-teman yang lain tidak memvalidasi, "Kamu nggak bisa nih sama dia." Nah, itu bagaimana sih Bu meyakinkan dirinya itu jadi nggak perlu nih kamu nanti ikut, validasi orang, kamu bisa percaya diri atas dirimu sendiri, pilihanmu sendiri, itu gimana Ibu? Oke. Kalau masalah kayak gitu ya Mbak, saya pun merasakan hal itu Iya. kadang ya, kayak kadang kan, "Kamu pendidikanmu seperti ini, Mhm. tapi pasanganmu kayak gitu." Itu kan kadang orang lain pandangannya gitu. Gimana kita bisa membangun kepercayaan kita? Kalau masalah untuk pasangan, bagi saya sendiri, itu berawal dari keyakinan. Kita yakin bagaimana kita kepada dia itu nyambung apa enggak, komunikasi, kayak gitu. Itu lebih yang harus dibangun. Kita yakin, ibarat kayak ginilah Mbak, kita tidak, kalau masalah pasangan, kalau menurut saya, kita pun ke orang tua kadang orang tua itu menganggap baik, tapi di diri kita enggak. Iya. Karena apa? Kadang nggak mungkin kan juga, maksudnya pasangan ketemu orang tua berbuat yang nggak baik Iya. kan nggak mungkin gitu ya Mbak ya. Jadinya kan dia yang baik-baik, yang tahu baik apa enggaknya kan kalau sama kita. Jadi keyakinan kita itu seperti apa dari diri sendiri. Jangan memvalidasi orang lain, dari orang lain tuh jangan. Kadang orang lain hanya melihat covernya. Iya, betul. Kita yang menjalani, kita yang tahu dalamnya dia itu seperti apa. Karena kita yang sering komunikasi. Terkadang kita, orang lain mengatakan ini, itu, apalah tentang pasangan kita, tapi kita yang tahu dalamnya itu beda. Terkadang juga ada pasangan yang dia ke teman-temannya itu baik, tapi di kita nggak baik. Itu ada. Karena dia merasa nanti biar aku diterima, biar aku dibantu sama temennya kan ada tuh Mbak. Iya, Itu ada. muncul karena apa? Dia harus yakin, percaya pada diri dia sendiri. Seperti itu. Nah, berarti memang harus yakin ya Bu pada diri sendiri. Jadi, saya pernah juga mendengar sih Bu, kita hanya punya 2 tangan, kita nggak bisa menutup banyak mulut, kita bisa hanya menutup telinga. Jadi teman-teman harus fokus pada diri sendiri dulu ya Bu ya. Terkait pasangan maupun yang lain juga, terkait usaha, terkait diri sendiri. Itu dengarkan diri sendiri terlebih dahulu, yakinkan diri sendiri dulu ya Bu ya. Nah Ibu, selanjutnya Ibu. Nah, kita kan juga, anak muda pasti tidak lepas dari orang tua, ya Bu ya. Bagaimana sih Bu peran orang tua kalau menurut pandangan Bu Sylvie, menurut, bagaimana pandangan orang tua, peran orang tua terkait FOMO dan FOGO ini Bu, untuk anak-anak zaman sekarang? Oke. Terkadang gini Mbak, peran orang tua itu sangat penting karena di masa muda ataupun remaja, pelajar saat ini kan dia masih proses tahap berkembang. Iya. Dia masih berkembang, pemikirannya tuh sangat labil gitu Mbak. Sangat labil, pokoknya aku harus ikut teman tanpa memikirkan orang tua. Apalagi yang tadi, seperti tadi, aku harus beli handphone ini, temanku ini gitu kan ya. Tanpa orang tua nggak lihat pekerjaannya apa. Misal temennya, orang tuanya gajinya 2 digit sedangkan kita berapa ratus ribu saja untuk mengikuti kan nggak bisa. Bagaimana peran orang tua? Orang tua tuh bisa lebih memberikan arahan, kamu harus sadar, kadang kamu harus ini lihat temanmu itu seperti apa, memberikan arahan ke anak. Ketika orang tua, kalau itu peran FOMO ya Mbak, kalau FOGO, anak-anak kan kadang takut mencoba. Iya. Orang tua itu harus memberikan terus dorongan. Gimana, ayo kamu mencoba. Ketika anak sudah mencoba dan mengalami kegagalan, peran orang tua itu di situ sangat penting. Jangan sampai orang tua kan ada yang sistemnya kayak menyalahkan. Iya. Bisa nggak sih kok kamu nilaimu jelek, ibarat kalau belajar kan gitu. Nilaimu kok jelek, jangan kok temenmu bagus kok kamu gini. Kan akhirnya menjadikan apa? Dia nggak mau mencoba hingga menjadikan mental anak-anak itu down. Kalau ketika anak itu sudah merasa takut,
sebagai orang tua itu harus memberikan support. Ayo kamu bisa lebih baik. Bagaimana mungkin memberikan arahan, mungkin cara belajarmu itu salah. Bisa kamu rubah, bisa kamu yang lebih baik kayak gitu. Jadi peran orang tua itu di antara FOMO dan FOGO itu sangat berperan untuk lebih membentengi agar anak tidak masuk di FOMO maupun FOGO. Nah, gitu. Luar biasa ya, Bu ya. Berarti memang sangat penting sekali peran orang tua di sini untuk menghindari anak-anak kita masuk ke dalam tren FOMO atau tren FOGO ini. Nah, Ibu kalau misalnya nih dari orang tua sudah memberikan perannya, terus anak-anak tapi masih mengikuti hal tersebut karena tadi yang saya tanyakan terkait validasi seseorang. Nah itu, apakah ada resiko jangka panjang atau resiko jangka pendeknya dari anak apabila terus-menerus mengikuti FOMO dan FOGO ini, Ibu? Oke, ketika anak-anak terus mengikuti FOMO, FOGO, dia kan mengikuti tren ya. Dia ikutin tren, pokoknya saya harus gini, saya harus ikut, saya harus ini tanpa melihat di kelilingnya, tanpa melihat orang terdekatnya itu tertekan apa enggak. Dia itu bisa mendukung apa enggak, tapi dia validasinya ke orang lain. Kadang tuh apa ya Mbak, anak-anak tuh agak susah gitu loh untuk membentengi dirinya tuh susah. Jadi tuh dia lebih harus dirinya sendiri, harus sadar. Kok saya kayak gini ya? Coba saya melihat diri saya sendiri. Saya harus mencoba percaya diri saya sendiri. Saya itu lebih baik. Kembali kayak gitu. Ketika di FOGO terus menerus, dia tidak mau mencoba dalam artian dia takut gagal, saya mau mencoba, saya takut gagal. Maka dia lakukanlah percobaan tanpa orang lain yang katakan netizen lah, netizen sampai mengkritik sebegitu sulitnya. Kadang kan yang menjadikan orang tidak mau mencoba kan emang netizen. Iya betul. Jadi kita bisa mencoba dengan diri kita sendiri ataupun dengan mengajak orang yang kita percaya untuk bisa membangun kita yang lebih baik. Dari situ kita menghindari hal-hal yang emang beresiko. Takutnya Gen Z kan gitu Mbak. Dia pokoknya harus divalidasi hal-hal baik dari orang lain, tapi dia tidak mau ngambil resiko. Iya. Gen Z kan seperti itu. Kebanyakan seperti itu ya Ibu. Nah ini berarti anak-anak zaman muda sekarang harus bisa membatasi diri juga. Nah ini tadi terkait peran orang tua Ibu. Apakah ada juga peran dari sekolah maupun lingkungan untuk anak-anak yang melakukan FOMO atau FOGO ini Ibu? Nah seberapa besar sih peran dari sekolah dan lingkungan ini terkait FOMO dan FOGO ini Ibu? Gini Mbak, ketika di sekolah ataupun di lingkungan setempat, sebenarnya anak-anak kan mulai adanya FOMO itu kan dari media sosial. Yang nantinya dia statement pandangannya terus disangkutkan dengan lingkungan sekitar. Dan lingkungan sekitar otomatis anak-anak yang seusia mereka. Itu di mana? Di lingkungan sekolah. Kadang gini, kamu punya tas merek ini, aku harus beli. Di lingkungan sekolah yang terlihat kan kayak gitu. Dia itu brand tas, brand sepatu. Saya merasakan sendiri Mbak itu. Ketika saya sekolah kayak gitu. Jadi peran sekolah itu kadang ada yang Mbak, kita kalau nggak ngikutin tren nanti kamu nggak masuk geng saya. Kan gitu ya Mbak ya. Iya, kebanyakan gitu ya Bu ya. Jadi tuh kadang sampai sekolah itu membatasi. Kayak misal kamu pakai sepatu harus hitam. Sekarang kan model-model sepatu-sepatu yang high class kan ada putihnya gitu ya. Jadinya biar agak mengurangi Mbak. Itu di peran sekolah tuh kayak gitu. Dalam artian kamu harus pakai ini. Dalam kadang Mbak, make up. Di sekolahan kan kadang kamu make upan kayak gini, beli ini. Itu dulu zaman saya sekolah tuh seperti itu Mbak. Kayak kamu nggak boleh lipstikan, kamu nggak boleh pakai ini. Itu peran sekolah itu biar nggak sama-sama Mary. Kamu kok kelihatan kayak nggak mandi sih kadang gitu kan. Yang emang dia mungkin nggak suka make up ataupun emang nggak ada biaya untuk
menuju hal-hal itu atau buat beli itu nggak ada. Iya. Jadi masa sekolah itu dikurangi, emang nggak boleh. Gitu ya, berarti sangat berpengaruh sekali peran sekolah dan lingkungan ini ya Bu. Nah ini para Gen Z biasanya juga apalagi di dunia yang sekarang ya, sekarang di tahun-tahun serba teknologi yang serba instan, serba cepat, itu bagaimana sih Bu cara agar anak-anak muda sekarang itu bisa melatih kesabaran dan konsistensinya di era gempuran Gen Z yang serba cepat ini Bu, bagaimana? Ya emang gini sih Mbak, kadang Gen Z itu dia maunya instan. Saya nggak mau berproses lah, saya nanti gagal. Pokoknya saya terima enak gitu ya, seringnya Gen Z itu. Gimana biar dia tidak itu merasa malas berproses. Kadang kan seringnya kayak gitu ya Mbak. Dia itu biar tidak kebanyakan FOMO kayak gitu, dia mengurangi mengikuti media sosial. Apa yang menjadikan dia FOMO itu di cut, ibarat di unfollow kayak gitu. Jadi nanti dia tidak akan mengikuti terus menerus. Kurangi media sosial, kurangi apa-apa yang membuat overthinking, bangun kepercayaan diri. Tuh, ya berarti kuncinya memang untuk pembahasan kali ini adalah kepercayaan diri ya Ibu ya. Bangun kepercayaan diri teman-teman semua agar tidak selalu mengikuti tren yang ada, agar tidak selalu takut akan kegagalan. Nah ini boleh Bu berikan closing statement, pesan untuk teman-teman kita yang para anak muda ini agar tidak selalu mengikuti FOMO dan selalu FOGO atau takut gagal di dunia yang serba instan ini Ibu. Mohon Ibu. Untuk Gen Z, jangan terus ikuti tren atau FOMO. Karena apa? Kesuksesanmu itu ada di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Jadi ikuti ritmemu, ikuti prosesmu sendiri. Teruslah mencoba, jangan takut gagal. Rubah mindsetmu ketika kamu beranggapan bahwa gagal itu menjadikan kamu tidak akan berhasil, akan tetapi anggap saja kegagalan itu sebuah prosesmu menuju keberhasilan. Nah, Masya Allah sekali. Itu bisa tuh dibuat caption nih Bu. Nah baik, terima kasih Bu Sylvia sudah berbagi ilmunya pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih sudah jauh-jauh dari Gerobokan datang ke Semarang Bu ya. Terima kasih sekali memberikan pandangan-pandangan terhadap anak-anak muda itu tidak perlu selalu mengikuti FOMO dan tidak perlu selalu FOGO di dunia yang serba instan ini. Baik, terima kasih juga kepada sahabat ngopi, pendengar setia Radio Dais dan penonton setia MCT TV yang selalu menonton, mendengarkan dan selalu setia menunggu ngopi-ngopi di episode-episode ini. Baik, terima kasih kami ucapkan. Akhir kata dari saya. Dan terima kasih juga kepada Ibu yang sudah hadir. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Ngopi episode selanjutnya.